Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Untuk pertemuan kali ini langsung saja saya akan bahas tentang riset ya, melanjutkan kemarin. Karena apa? Karena saya rasa untuk eh, pengetahuan dan kemampuan riset itu sangat diperlukan oleh mahasiswa sebelum memulai suatu aktivitas bisnis ya, aktivitas bisnis. Karena apa? Karena riset memegang peranan yang sangat penting terhadap keberhasilan, kemudian juga efektivitas dari bisnis yang akan kita jalani ya. Ini sudah kita buktikan atau kita sudah mempunyai pengalaman di situ sehingga Anda tidak perlu melakukan trial error yang terlalu lama ya. Karena ketika Anda memulai bisnis tanpa data yang kuat, tanpa pegangan fondasi data yang kuat, maka yang terjadi adalah Anda akan membuang banyak waktu ya. Yang pertama, yang kedua juga secara semangat, motivasi Anda ketika tidak menemukan satu titik di mana bisnis itu bisa berjalan, maka yang terjadi adalah Anda akan down di sana ya. Ini sudah dialami oleh semua mmm, mahasiswa yang memulai bisnis secara online atau menggunakan e-commerce sebagai media bisnis mereka. Sehingga saya sangat sangat menekankan pada riset-riset untuk menyediakan atau mempresentasikan sebuah data yang bisa yang bisa membuat kita yakin ataupun lebih percaya diri ketika kita mulai bisnis ya. Jadi katakanlah salah satu contoh misalnya Anda bisnis makanan ringan, ketika nanti di launching ternyata ada pesaing dengan harga yang sangat murah, jauh lebih murah, maka kebanyakan dari teman-teman startup atau yang mulai bisnis, mulai awal bisnis itu akan down. Karena apa? Ketika dihitung-hitung memang sudah eh, banyak sudah dihitung secara detail HPP, katakanlah harga jualnya udah mepet. Ternyata kenapa dengan produk yang sama itu kok bisa lebih murah, jauh lebih murah, apa yang terjadi? Nah, di situ nanti Anda merasa mungkin, eee, kok bisa ya seperti itu. Nah, itulah yang terjadi ketika Anda tidak punya data, tidak punya, pondasi data yang kuat ketika Anda nanti, eee, bertempur atau katakanlah di medan pasar itu sendiri. Tapi ketika Anda punya data, maka Anda akan, lebih santai karena target pasarnya mesti berbeda. Dari sisi target pasar aja udah berbeda. Jadi ketika ada orang jauh lebih murah ya biarkan aja, karena mereka targetnya juga berbeda, ya. Oleh karena itu di dalam, memulai bisnis online maka yang pertama Anda lakukan adalah menguatkan di riset itu sendiri, oke. Jadi, teman-teman silahkan menggunakan kemampuan ini untuk mengumpulkan satu data yang kuat sehingga, untuk berbisnis nanti bisa lebih mudah ya. Kalau kemarin saya coba mempresentasikan tentang, eee, bagaimana menggunakan Google Trend, kemudian secara online apakah menggunakan Google Trend, kemudian juga, Google Suggestion ya. Kita lanjutkan aja di sini nanti menggunakan, Google apa namanya, keyword plan ya, keyword planner yang disediakan oleh Google. Jadi, mungkin Anda pernah masuk ke apa namanya, coba saya share screen-nya.
Saya coba share screen tentang mungkin dari teman-teman pernah masuk ke Google AdWords ya. Google AdWords itu tampilannya secara umum seperti ini ya, misalnya ini adalah, akun dari, eee ini adalah sorry, ya. Nah, ini adalah tampilan dari Google Planner ya. Nah, dari sini bisa Anda lihat bahwa di sini akan ada setiap, apa namanya, setiap iklan yang berjalan itu mesti ada data-data yang disuguhkan oleh Google, sehingga, eee, kita bisa memprediksi, kita bisa, eee, tahu bahwa seberapa efektif, kita berjualan online itu. Bayangkan kalau misalnya Anda tidak punya, kemampuan untuk, menganalisis satu data atau membaca satu data, maka Anda akan secara berasumsi akan, berandai-andai bahwa ini adalah misalnya produk saya laku, produk saya tidak laku dan seterusnya, ya. Tapi dengan data yang sudah fix dari Google, maka Anda akan punya, apa namanya, punya semacam pengetahuan awal bahwa produk saya ini efektivitasnya di mana, ya, seperti itu. Oleh karena itu ketika kita memulai satu bisnis, yang saya lakukan adalah bagaimana apa saja yang dicari orang, apa saja yang dicari orang di dunia online itu sendiri, ya. Jadi dimulai dari, eee, Google Trend, kemudian Suggestion ya, Google Suggestion, kemudian juga Keyword Planner. Anda coba nanti, eee, kalau punya akun di Google ya, kalau punya akun di Google Anda coba untuk masuk ke akun Google, kemudian daftar Google Ads ya, Google Ads, kalau dulu Google AdWords ya. Di tool dan setting itu ada namanya Google Keyword Planner ya. Jadi nanti Anda akan belajar juga ya, akan coba Anda pelajari, kalau saya katakan di sini mungkin agak susah mengikuti, tapi Anda harus praktek sendiri nanti di rumah atau di tempatnya masing-masing, isi dari menu-menu yang sudah disediakan oleh Google ya. Di sini ada measurement, pengukuran ya, pengukuran. Kemudian di sini tingkat konversinya seperti apa, kemudian Google Analytics itu nanti meliputi, view-nya, kemudian juga, secara geografisnya ya, kemudian atributnya yang apa namanya, yang sering diklik atau sering dikunjungi oleh customer itu seperti apa ya. Kemudian share library itu nanti lebih luas lagi, Anda bisa mengetahui audience manager, kemudian bid strateginya seperti apa ya, negatif keyword list-nya, jadi, keyword-keyword negatif ya, yang tentunya nanti ketika Anda launching satu produk dengan keyword itu tidak perlu ditampilkan lagi. Kemudian share budget, location group, dan placement exclusion list ya. Jadi nanti data-data semacam ini kita bisa jadikan satu, kesimpulan bahwa produk saya ini cocoknya seperti apa, secara geografis seperti apa, kemudian secara orang yang tidak cari, kemudian kita jadikan, keyword yang nempel di website kita, nah nanti perlu kita hilangkan ya. Misalnya jualan jilbab, Anda punya keyword-nya terlalu banyak itu busana muslim, padahal tidak ada yang mencari busana muslim, tapi jilbab banyak gitu Mas. Nah nah
Nah, itu nanti bisa Anda hilangkan keyword-keyword yang tidak diperlukan. Kemudian, untuk planning-nya sebelum memulai nah ini yang perencanaan perencanaan planner-nya, keyword planner-nya itu Anda bisa buka di sini, kita coba buka, harapan saya nanti Anda juga bisa untuk mengoperasikan ya. Harusnya sudah tahu ya teman-teman, Anda sudah menggunakan Google itu kan sudah berlama, sudah lama sekali. Jadi, fasilitas-fasilitas dari Google itu, walaupun tidak semua hal-hal yang berkenaan dengan e-commerce, bisnis online itu harus Anda kuasai ya. Jadi misalnya discover new keyword, jadi ini kita masih meraba-raba nih keyword yang paling banyak itu seperti apa, kita ketik aja di sini. Nah, ketik aja di sini misalnya saya jualan ikan koi misalnya, kemudian HTTP-nya, sembarang aja lah, sumberkoi.com, oke nggak bisa. Anda bisa coba dengan beberapa keyword ya, beberapa keyword seperti apa. Nah, kita bisa melakukan analisis di sini ya, dengan cepat ya. Data-data bisa disampaikan oleh Google berdasarkan pengalaman-pengalaman, experience dari pengguna internet yang menggunakan Google ya. Jadi, logikanya seperti ini. Jadi ketika Anda menggunakan Google sebagai customer ya, Google itu simple ya, tampilannya simple, hanya kolom search engine aja. Nah, tapi di situ nanti akan terekam, jutaan bahkan miliaran orang akan terekam di sistemnya Google. Nah, apa-apa yang terekam ya, semua aktivitas yang Anda ketikkan di Google itu sendiri. Anda ngetik ikan koi, Anda mau beli ikan atau Anda mau jual ikan, Anda mau, jual jilbab, Anda mau jual mobil, rumah dan sebagainya, itu akan terekam ya, terekam di Google. Nah, ketika kita sudah mengetik satu jenis atau satu frase keyword aja, kita bisa menemukan data-data yang bisa kita jadikan, eee, apa namanya, progres atau kita jadikan alat bantu ya, alat bantu untuk kita nanti berjualan ya. Misalnya kita sudah punya data nih dari ikan koi, average month sales ya, itu antara 100.000 sampai 1 juta orang ya. Luar biasa banyak sekali yang mencari sebenarnya ikan koi pada hari-hari ini ya. Kompetisinya medium, tidak banyak ya, tidak banyak, tapi juga tidak rendah. Jadi banyak juga orang yang mencari ya, kita harus bisa berkompetisi di sini. Kemudian, eee, top of fixed bid atau low range ya, ini adalah mengenai anggaran, nanti bisa kita setting anggarannya seberapa, ya, nanti di sini ada minimal low range itu 359,08. Kemudian max atau high range itu 2.259. Nah, ini bisa kita nanti kita pada posisi yang mana? Nah, nanti inilah seninya nanti kita beriklan. Kita coba dengan range yang terendah, ada enggak yang klik kita, ada yang enggak yang telepon kita, ada yang enggak yang menghubungi kita, ya nanti kita naikkan dengan range dengan batas-batas tertentu, sehingga efektivitas iklan kita, efektivitas jualan kita akan, eee, bagus ya. Nah, tentunya kalau misalnya pengen lebih bagus ya harus di atas 2.000 ya, harus di atas 2.000 itu sudah tentu bagus ya. Kemudian, Google juga menyediakan data-data
data-data yang relevan dengan apa yang kita mau cari ya. Misalnya kolam ikan, ini punya ide juga akhirnya saya misalnya jual koi sekaligus plus taman ikan atau kolam ikan itu tentunya akan sangat menguntungkan ya. Jadi jasa pembuatan kolam itu juga juga menguntungkan ya. Kolam ikan nanti banyak yang dicari di sini. Kompetisinya low ya, masih masih rendah. Jadi coba Anda tapi di sini karena mungkin jarang ya. Nah, nanti di sini bid-nya akan tinggi ya, per kliknya ya. Kemudian harga ikan, jadi banyak juga yang nyari harga harga ikan, ternyata keyword dengan harga ikan itu pencariannya tinggi juga ya. Tinggi dengan kompetisi yang tinggi. Terus di situ nah ini kata-kata atau frase-frase yang sering diketik di Google berdasarkan tingkat kompetisi dan jumlah eh, rata-rata bulanan orang yang mencari kata-kata dengan ini ya harga koi selayar, koi tanco dan sebagainya ini ya. Nah, keyword-keyword yang berkenaan misalnya bisa dicari di sini ya, mulai mereknya ya, F1 Kiko, kemudian koi metalik, dan seterusnya ini ya. Kemudian juga harga warna ya. Nah, ini jumlah yang banyak ya, mungkin harga lebih tinggi dari warna. Orang yang mencari harga itu lebih tinggi, kemudian cara membuat. Nah, itu adalah referensi-referensi yang bisa kita jadikan sebagai alat bagaimana kita nanti membuat konten kah, kemudian membuat artikel ya, itu dengan referensi-referensi yang sudah disediakan oleh Google ya. Seperti misalnya sekarang lagi Google lagi bagus nih Kohaku Showa ya. Kohaku Showa, kemudian Cagoy, Detsu, Tanco, Okon dan seterusnya. Ini berdasarkan ranking pencarian ya. Nah, itu adalah semacam bisa dikatakan kalau kita sudah punya ancer-ancer ya, istilahnya kita punya data semacam ini, maka bisnis kita akan lebih terarah ya. Tinggal kita bagaimana menggunakan ini dalam apa namanya berbisnis saja ya. Jadi harapan saya nanti Anda juga bisa mencoba ya, ini cuma sekedar membuka wawasan aja, nanti tentunya ketika offline nanti saya akan coba Anda mempraktekkan ya, mempraktekkan untuk mencari keyword-keyword tertentu yang sesuai dengan bidang atau dengan bisnis yang sudah Anda geluti ya. Itu. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari apa namanya dari keyword plan ini ya dari Google Ads ini data-data yang tentunya akurasinya tinggi sekali karena ini bukan asumsi ya, ini adalah data-data yang dikategorikan kemudian dijadikan satu sistem database yang sudah terpilah-pilah berdasarkan kategori, berdasarkan apa namanya yang kota, brand, harga dan seterusnya ya. Itu adalah data real. Oleh karena itu tingkat efektivitasnya juga tinggi karena kita menggunakan data-data secara real ya. Jadi bisnis online itu kita memang harus berasumsi pertama, asumsi artinya ketika kita eee eee, launching satu produk, maka kita harus punya asumsi gambaran dulu kira-kira produknya seperti apa ya. Produk saya untuk segmentasi seperti apa, kira-kira saya membuat artikel, membuat caption, membuat copywriting di online itu menggunakan kata-kata apa ya. Nah itu pertama ditulis aja apa adanya, kemudian baru kita setelah riset
kita kan sudah tahu nih ya, yang paling banyak dicari orang itu yang seperti apa, ya. Yang paling banyak diketikkan di kolom searching dari Google itu seperti apa. Ya misalnya tadi, salah satu contoh aja misalnya koi. Koi yang paling banyak dicari adalah kohaku misalnya. Itu kan data dari Google ya. Kita bisa bisa secara produk kita sediakan produk itu, kemudian, untuk membuat, konten kita bisa menggunakan kata kunci yang berkenaan seperti itu. Oke, jadi itu salah satu contoh aja ketika kita menggunakan secara online. Dan menarik kan? Jadi, aktivitas online Anda, harapan saya ya, sudah mahasiswa, aktivitas online Anda itu lebih lebih katakanlah lebih fokus lagi, lebih berarti lagi ya, bisa menghasilkan hal-hal yang positif ya. Saya tidak pada posisi melarang Anda untuk online, Facebookan, Twitteran, atau Instagraman, tapi di sini saya cuma mengarahkan aja, jadi aktivitas untuk Instagram itu harus diarahkan ke lebih positif lagi, lebih produktif lagi. Aktivitas Anda katakanlah sekarang, bisanya melihat YouTube ya misalnya, tiap hari ngabuburit lihat YouTube ya, ketika nganggur lihat YouTube. Nah, itu harapan saya Anda sudah bisa mengubah pola pola dari penggunaan internet Anda lebih ke produksi ya, produktif ya. Artinya apa? Ketika Anda membuka YouTube, Anda sudah berani mengupload konten-konten yang positif juga ya. Anda sudah bukan hanya penikmat konten, tapi juga penyedia konten ya, seperti itu. Facebook juga gitu, Facebook lebih lebih, eee, positif lagi. Kalau misalnya sebelumnya Anda cuma update status tentang kegalauan, kemudian tentang apa ya, yang negatif-negatif. Nah, sekarang coba update status tentang lebih ke hal-hal yang positif ya. Demikian juga dengan Instagram, kemudian juga sosial media yang lain ya. Kita coba mengarahkan Anda untuk, lebih positif lagi. Apalagi nanti Anda membuat platform sendiri sebenarnya di e-commerce itu seharusnya Anda sudah punya platform sendiri, katakanlah punya aplikasi atau punya, website sendiri untuk menyediakan atau mendisplay personal untuk membranding ya, secara personal maupun secara produk ya. Saya kira kemampuan Anda untuk membuat, website itu sudah bisa ya, dan tentunya e-commerce ini sebenarnya, apa namanya, mata kuliah prasyaratnya adalah program website ya, membuat pemrograman website ya, membuat website ya. Tapi saya tidak mengharuskan Anda untuk membuat coding secara dari awal, tapi menggunakan beberapa template yang sudah ada saja. Jadi, yang kita fokuskan adalah di pola pemasarannya, tuh. Kemudian, bentar, ini masih anu ya, masih riset, babnya riset ya. Sebenarnya ada riset-riset offline ya, nanti kita coba kalau kita ketemu tatap muka secara langsung, kita coba riset offline ya, untuk, eee, mengasah itu ya, mengasah, kemampuan kita menganalisis satu data, kemudian untuk, kita bisa, mengeksekusi data itu dalam bentuk, eee, program-program pemasaran, kemudian program-program produksi dan sebagainya. Kemudian ketika Anda nanti sudah, mmm,
berjalan dan sudah mahir, tentunya riset-riset itu terus harus dilakukan ya. Jangan sampai nanti berhenti di tengah jalan. Jadi ketika, oh barang saya sudah laku Pak, sudah laris, kenapa harus riset lagi? Riset kan di awal, jangan seperti itu karena kita harus mengevaluasi setiap produk atau setiap barang yang akan kita launching ya. Kalau misalnya Anda di online ya, itu banyak riset-riset yang berbayar, katakanlah sudah repot nih ngurus produksi, kemudian ngurus apa lagi ya, kemudian kenapa harus riset lagi. Nah, di online itu ada beberapa riset yang bisa kita gunakan, misalnya ya AdWords tadi ya, Google AdWords Planner tadi, kemudian juga Keyword Finder ya, itu banyak sekali digunakan. Ada di sana ada keyword suggestion, data kompetisi, SEO-nya lengkap ya, backlink sama rank tracker ya. Kemudian juga Ubersuggest ya. Ubersuggest itu gratis ya, tapi ada beberapa yang berbayar. Dia menyediakan beberapa keyword suggestion dan search volume ya. Kemudian keywordstool.io ya. Ini gratis tapi terbatas ya, terbatas cuma 5 keyword aja. Coba Anda lihat nanti ketika Anda mencari keyword suggestion di keywordtool.io, nanti akan ada muncul tapi yang lain di blur ya. Hanya keyword suggestion dan fitur-fitur lain ada cuma berbayar ya. Kemudian Semrush juga itu berbayar, harganya cukup lumayan tinggi juga. Apalagi ya. Kemudian Lengtail Pro ya, itu gratis tapi trial ya selama 7 hari. Ya, itu aja selama 7 hari Anda coba mencari atau melakukan riset-riset ya. Kemudian juga keyword. Jadi tool banyak sekali ya, cuma mungkin Anda belum familiar karena belum menerjuni dunia online. Ketika Anda nanti sudah terjun di dunia online, maka beberapa tool itu nanti harus dipelajari ya. Anda belajar, katakanlah belajar SEO itu akan memakan waktu lama juga ya. Anda belajar Facebook aja, Facebook marketing itu juga lama. Yang harus dipelajari banyak gitu loh. Lama enggaknya tergantung dari Anda nanti ya. Yang dipelajari banyak. Dan tidak cukup sebenarnya untuk 1 kali 2 kali pertemuan, harus berkali-kali pertemuan dengan melakukan trial error ya. Tuh. Nah, itulah gunanya riset ya teman-teman semua mahasiswa ya. Semuanya gunanya riset itu seperti itu. Jadi kita harus buka mindset kita bahwa eh, kita coba mau berbisnis, dari berbisnis itu dengan bisnis yang benar-benar eh, punya arah ya, punya arah, dan temukan mentornya, temukan orang yang bisa mengarahkan, sebenarnya seperti itu. Nah, Anda mungkin bisa bisa berdiskusi lah dengan kita atau dengan orang lain nggak apa-apa, dengan saya nggak masalah ya, dengan orang lain nggak masalah ya. Anggap aja misalnya ingin diskusi kapanpun saya siap melayani ya, siap melayani. Eh, Sejauh Anda positif di situ ya, silakan. Saya senang sekali ketika ada mahasiswa yang punya semangat untuk belajar ya, punya belajar, eh, tanya sana sini dan sebagainya. Yang penting eh, apa namanya, pokoknya bisa menjaga semangat itu ya, semangat itu tidak hanya sekedar eh, pokoknya kuliah gitu aja ya. Sebenarnya harapan saya ini adalah ilmu ya, mata kuliah e-commerce saya tekankan ya, mata kuliah e-commerce ini adalah mata kuliah aplikatif ya, aplikatif teori dan praktis ya. Teori itu
mungkin kita sampaikan di awal seperti ini, nanti aplikatifnya itu nanti bisa Anda sesuaikan dengan bisnis yang akan Anda tekuni, ya. Sangat aplikatif dan itu bisa bisa Anda bisa mendapatkan feedback dari situ, ya. Oleh karena itu jangan sia-siakan, jadi kadang ada, oh ini mata kuliah, saya sendiri juga pernah kuliah ya, kadang bosan sekali kuliah, ya. Kadang juga, ini apa sih, mata kuliah apa sih, seperti itu ya. Tapi ketika kita sudah lepas kuliah ternyata saya harus buka buka buku lagi, buka memori lagi, oh ternyata dulu saya pernah belajar ini ya, tuh. Nah, yang mulai sadar saat ini silahkan nanti cepat actionnya, kemudian juga cepat melakukan aktivitas bisnisnya ya, temukan mentor-mentornya, belajar sana sini ya, sehingga Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan ya. Anak TI itu harusnya kreatif ya, anak TI itu Pak, eee, teknologinya sangat sangat dinamis dan perkembangannya juga sangat cepat. Kalau kita ketinggalan maka kita juga, ketinggalan juga dalam bidang, secara teknologi, secara finansial harusnya ada peluangnya, peluang-peluang yang harusnya bisa kita dapatkan, kemudian kita tinggalkan begitu saja. Oke teman-teman itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Nanti tentunya pendalamannya ada pada diri teman-teman semuanya. Bagaimana coba nanti bikin akun di Google Ads ya. Coba lihat menu apa saja yang ada di situ. Apa yang bisa Anda apa yang bisa Anda dapatkan dari Google Ads itu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.